Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla lana at-tayyibat wa harrama 'alaina al-khaba'ith wa ja'ala al-halala sababan li salahil qulubi wal abdan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa diberikan keberkahan umur, kepanjangan umur untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin da'i wa da'iyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sedang berada di era kemajuan perkembangan zaman yang begitu pesat. Informasi yang baru begitu mudah untuk kita dapat. Dengan zaman yang semakin berkembang, tentu gaya hidup semakin bervarian. Maka di sini pentingnya iman sebagai penopang agar kita tidak keluar dari rel yang ditetapkan oleh Tuhan. Memiliki gaya hidup yang dilabelkan halal tidak hanya sebatas soal makanan. Jauh dari itu juga melibatkan soal berpenampilan, bahkan tentang bersosial. Agama menyusun rapi semua itu dari semua lini kehidupan kita. Mulai dari kita bangun sampai akan tidur kembali. Semua itu tidak lain dan tidak bukan agar kita tetap berada di jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Ada dua hikmah penting yang akan diperoleh oleh mereka yang menerapkan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Yang pertama, terbentuknya karakter dengan terjaganya hati. Sebagaimana yang telah disinggung oleh saya di atas tadi, bahwa kehidupan yang dilabelkan halal tidak hanya sebatas soal makanan, tapi jauh dari itu yang menyebabkan gaya hidup halal juga menata cara kita dalam berpenampilan, menata kita bagaimana dalam bersosial. Maka mereka yang menjaga kehidupan yang benar sesuai tuntunan Tuhan, mereka bersosial dengan baik. Mereka mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Mereka mengucapkan ucapan yang baik. Sebagaimana yang ditegaskan oleh sang baginda, falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam saja. Maka orang-orang yang menerapkan kehidupan yang baik ini, kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Tuhan, mereka akan terjaga hati mereka dari sifat iri dan dengki, apalagi paling merasa percaya diri. Orang yang menjaga zahiriyah mereka dari perkara yang halal haram hantam saja, maka hati mereka akan terjaga dari sifat-sifat yang dusta. Hati mereka akan terjaga dari sifat-sifat yang buruk. Jika hati mereka telah terjaga dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat tercela, otomatis sifat dan karakter mereka akan menjadi baik. Hal ini jauh 100 tahun silam telah ditegaskan oleh sang baginda. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat, saluhat jasadu kulluh. Wa idza fasada, fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyya al-qalbu. Rasul telah mengingatkan kita jauh 100.000 tahun yang lalu. Ada apabila dalam jasad seorang itu terdapat satu gumpalan daging. Jika daging itu baik, maka baik pula jasadnya. Tetapi sebaliknya, jika hati atau gumpalan daging itu jelek, maka karakter jelek pula yang akan tampak dari orang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang pertama adalah membentuk karakter dengan menjaga hati, maka hikmah yang kedua adalah menjadi salah satu doa akan diterima oleh Sang Ilahi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan perihal seorang laki-laki
yang mana ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan yang sangat jauh, yang mana ia rambutnya sangat kusut dan dipenuhi debu. Lalu seorang laki-laki itu mengadahkan tangannya selalu berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Sedangkan makanannya dari perkara haram, minumannya dari perkara haram, wa malbasuhu, pakaian yang dikenakan pakaian yang haram, yang ia masukkan dalam perutnya adalah perkara yang haram. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana doanya akan diampunkan? Bagaimana doanya akan dikabulkan? Cerita ini menunjukkan begitu pentingnya gaya hidup halal, terutama di era zaman sekarang. Kenapa tidak? Karena perlu kita introspeksi apabila setiap hari, setiap malam kita hadahkan tangan kita, ya Allah, tetapi tak kunjung dikabulkan. Maka mari kita introspeksi diri, apakah kita telah melakukan gaya hidup yang halal sesuai tuntunan Tuhan? Maka dari itu, mulai hari ini, mari kita lakukan gaya hidup yang sesuai tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan alam yang telah dikonsepkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, makanlah kalian daripada perkara rezeki yang baik, rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Maka jangan sampai halal haram kita hantam saja. Karena itu, pertama dapat merusak hati kita, yang kedua tidak terkabulnya doa. Maka mulai sekarang mari kita buat tren gaya hidup halal yang tidak melanggar aturan Tuhan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Semoga kita semua terjaga dari perkara yang dilarang oleh syariat dan dimudahkan untuk menjalankan sesuai dengan tuntunan syariat. Wal'afu minni ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.